Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada melalui video ini. Sebelumnya mohon maaf karena pekan lalu saya berhalangan hadir karena saya tiba-tiba mendapatkan tugas yang harus saya selesaikan pada hari itu juga, sehingga membuat saya tidak bisa hadir di kelas secara luring dan terpaksa harus digantikan dengan video ini. Ya, semoga apa yang terjadi tidak menghalangi kita untuk belajar bersama-sama, dan semoga apa yang kita pelajari maupun apa yang sudah kita pelajari di masa lalu dan yang akan kita pelajari di video ini maupun di akan datang senantiasa bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, topik kita pada hari ini yaitu tentang genetika Mendel dan juga penurunan sifat pola penurunan sifat atau path inheritance patterns. Jadi saya ulangi lagi, topik kita adalah tentang genetika Mendel. Jadi konsep genetika yang dirumuskan, yang dibuat, yang disusun oleh Bapak Gregor Mendel, yang disebut sebagai Mendelian inheritance, dan juga bagaimana pola-pola penurunan sifat dari orang tua kepada anaknya atau keturunannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah untuk memahami, to understand and describe Mendel's law of inheritance. Jadi untuk memahami dan mendeskripsikan hukum penurunan sifat Mendel. Ya, ada dua, ya. Nanti kita bahas. Kemudian berikutnya adalah untuk mengkoneksikan konsep penurunan sifat Mendel terhadap proses-proses penurunan genetika pada sebuah organisme, termasuk kita pada manusia. Ya, jadi sekilas kalau nanti kita bahas tentang hubungan antara genetika Mendel dan hukum-hukum penurunan sifat Mendel, itu ada hierarki. Nanti akan kita bahas di setelah ini, ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan yang ketiga adalah untuk menghubungkan, to relate Mendel's principle, untuk menghubungkan prinsip-prinsip Mendel dengan konsep equilibrium, keseimbangan frekuensi gen dalam populasi. Jadi tiga hal ini semoga nanti bisa kita capai karena insya Allah sudah saya susun sedemikian rupa sehingga harapannya di akhir perkuliahan kita bisa mendapatkan tiga hal yang memang kita harapkan ini bisa tercapai. Yang pertama, kita akan fokus membahas tentang apa hubungan antara genetika dengan genetika Mendel atau penurunan sifat menurut Bapak Gregor Mendel. Jadi kalau kita ngomong genetika itu apa? Genetika adalah studi atau ilmu, ya, yang mempelajari tentang heredity atau hereditas atau penurunan sifat, ya, dan juga variasi-variasi yang ada pada organisme. Kalau kita menggunakan manusia sebagai contoh, maka kita insya Allah teman-teman sudah sepakat, kita tahu bahwasannya ada loh manusia yang menjauh rambutnya itu keriting. Ada beberapa manusia yang rambutnya itu lurus. Ada juga beberapa manusia yang rambutnya itu bergelombang. Ada yang warnanya hitam rambutnya, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya agak keemas-emasan, ada bahkan yang merah. Ya, kita berbicara tentang alam, bukan warna rambut setelah disemir, ya. Jadi adanya variasi semacam ini kok bisa terjadi? Kenapa? Ternyata karena ada sifat-sifat tertentu yang diturunkan dari orang tuanya. Orang tua si orang tadi, ya. Nah, ilmu yang pelajari tentang penurunan sifat, bagaimana orang tua menurunkan sebagian sifatnya kepada anak, dan bagaimana anak nanti misalkan ketika setelah dia menikah dia akan menurunkan sebagian sifatnya kepada anaknya juga, ya. Jadi seterusnya itulah namanya ilmu genetika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses dan fenomena penurunan sifat semacam ini tadi, dan juga bagaimana proses penurunan sifat semacam ini bisa memunculkan variasi-variasi pada organisme-organisme, ya, termasuk kita manusia maupun pada hewan maupun pada tumbuhan. Itu hubungan antara genetika dan genetika Mendel. Jadi kalau kita susun hierarkinya, maka genetika itu adalah cabang ilmu, tingkatannya atas, tinggi, ya. Jadi kalau kita urutkan lagi, ada biologi, di bawahnya biologi itu ada cabang ilmu genetika. Nah, di bawahnya ilmu genetika itu ada genetika Mendel. Jadi genetika Mendel itu lebih spesifik daripada genetika. Yang mana genetika Mendel ini berarti adalah model-model atau konsep-konsep penurunan sifat yang dirumuskan, yang disusun, yang dipublikasikan pertama kali oleh Bapak Gregor Mendel. Nah, karena ditemukan, disusun oleh Bapak Gregor Mendel,
Maka untuk memudahkan penyebutannya, memudahkan penamaannya, diberi nama genetika Mendel atau Mendelian inheritance atau penurunan sifat menurut Bapak Mendel. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian komponen apa di tubuh kita yang berfungsi untuk menurunkan sifat? Yang berfungsi untuk menurunkan sifat adalah gen. Kita punya gen di tubuh kita. Insya Allah kita sudah sangat sering sekali mendengar istilah gen. Cuman teman-teman jangan sampai rancu antara DNA dengan gen. Ya. Kita punya DNA, kita punya gen. Nah, kalau gampangannya seperti ini teman-teman. DNA itu adalah makromolekul atau molekul berukuran salah satu makromolekul atau salah satu molekul berukuran besar yang ada di tubuh kita. Kenapa kalau disebut salah satu? Karena selain DNA ada RNA, ada protein, ada lemak, ya, ada karbohidrat. Semua yang saya sebutkan barusan itu merupakan molekul-molekul besar. Kenapa kalau disebut molekul besar? Karena mereka tersusun atas molekul-molekul yang lebih kecil. Jadi ada beberapa molekul-molekul kecil yang terus menyusun membentuk molekul-molekul besar atau makromolekul. Ya. Contohnya adalah DNA, RNA, protein, lemak, karbohidrat. Mereka adalah contoh makromolekul-makromolekul di tubuh kita. Topik kita hari sekarang adalah tentang DNA. Nah, DNA itu juga makromolekul, berarti molekul besar. Buktinya apa? Buktinya kalau kita bedah atau kalau kita degradasi DNA itu, maka kita akan mendapati struktur yang lebih kecil. Itu apa? Yaitu nukleotida. Jadi DNA itu tersusun atas banyak nukleotida. Nukleotida itu sendiri kalau kita pecah lagi, itu ternyata dia terdiri paling tidak atas 3 komponen. Apa saja itu? Yaitu ada fosfat, ada gula pentosa, yaitu gula berkarbon 5, dan juga ada basa nitrogen. Contohnya adalah purin pirimidin. Nah, misalkan contohnya lagi adalah adenin, timin, guanin, sitosin atau ATGC pada DNA atau AUGC, adenin, urasil, guanin, sitosin pada RNA. Ya. Kembali ke topik kita. Sekarang kita ngomong tentang DNA. Teman-teman bayangkan di tubuh kita ini kan kita memiliki banyak sekali sel. Di tubuh kita ini banyak sekali sel. Dan di setiap sel, di mayoritas sel-sel itu terdapat nukleus atau inti sel. Ya. Saya ulangi lagi, tubuh kita ini memiliki banyak sekali sel, banyak sekali, bahkan ribuan lebih, ya, bahkan jutaan lebih. Ya. Dan di mayoritas dari jutaan sel tadi itu terdapat inti sel. Dan di dalam inti sel itu kita punya kromosom. Manusia punya 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. 46 buah kromosom atau kalau kita jadikan pasang menjadi separuhnya 23 pasang kromosom. Ya. Jadi jangan bingung tentang penyebutannya. Nah sekarang teman-teman bayangkan DNA itu kan seperti ini ya, untai ganda, satu, dua, dua untai. Nah, jadi kayak teman-teman bayangkan kita lihat rel kereta api. Rel kereta api itu kan 2 untai. Kemudian antara helai rel yang kanan dan helai rel yang kiri, hal yang sama juga helai kanan DNA dan helai kiri DNA itu kan ada bagian rel yang menghubungkan keduanya. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ini adalah basa nukleotida. Maaf. Basa nukleotida itu yang ini. Jadi ini adalah fosfat. Jadi yang berada di pinggir-pinggir ini fosfatnya. Kemudian gulanya itu di sini ya menghubungkan antara fosfat dengan basa nitrogen, dan yang tengah ini basa nitrogen. Ya. Jadi itulah struktur DNA kita. Kembali ke sel kita, tubuh kita memiliki banyak sekali sel dan mayoritas sel kita itu memiliki inti sel atau nukleus. Kecuali sebagian kecil sel yang tidak punya nukleus. Contohnya apa? Contohnya sel darah merah. Sel darah merah ini fungsinya adalah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sehingga bayangkan kalau teman-teman itu punya mobil atau truk untuk mengangkut, tapi di dalam truk itu ada nukleus, ya, maka tentunya tidak maksimal volumenya untuk mengangkut oksigen sebanyak-banyaknya. Sehingga karena tubuh kita ini sangat efektif dan efisien, maka nukleus pada sel darah merah itu akan tereduksi, ya, akan dihilangkan, akan dihancurkan,
dengan tujuan untuk membuat si sel darah merah tadi mampu mengangkut oksigen sebanyak-banyaknya. Ya, jadi ini sel darah merah merupakan contoh sel di tubuh kita yang tidak memiliki nukleus, berarti dia nggak punya kromosom. Ya. Pernah punya dia, tapi sambil jalan, seiring berjalannya waktu, DNA, nukleus ini akan dihancurkan, begitu pula DNA. Sudah. Jadi ada kromosom. Jadi kalau kita buka sel kita, misalkan contoh kita memiliki sel kulit. Sel kulit ini misalkan kalau kita buka membran kulitnya, membran selnya, maka kita akan dapati sitoplasma. Sitoplasma kemudian kita akan ketemu membran inti sel, membran nukleus. Dan kalau kita buka membran nukleus ini, maka kita akan melihat adanya kromosom. Nah, kromosom itu merupakan sebenarnya adalah DNA ini, tapi dia digulung. Karena ingat, DNA kita yang ada dalam setiap sel kita itu kurang lebih sekitar 1,8 meter. Ukuran yang cukup panjang. Karena apa kalau disebut cukup panjang? Bayangkan teman-teman, tubuh kita ini punya banyak sekali sel yang ukuran selnya saja itu nggak bisa kita lihat dengan mata kita. Biasanya kita harus menggunakan mikroskop. Jadi ukuran sel itu kecil. Dan di dalam sel itu ada bagian yang lebih kecil dari sel itu, apa? Nukleus atau inti sel. Dan ternyata dalam nukleus itu masih ada molekul yang lebih kecil lagi, yaitu DNA. Meskipun DNA itu kita anggap sebagai makromolekul, tapi ukurannya tetap kecil. Ya. Sehingga molekul yang kecil tadi itu perlu digulung supaya apa? Molekul yang panjang tadi, DNA tadi kan panjang 1,8 meter kurang lebih. Yang panjang tadi itu perlu di packaging sedemikian rupa supaya dia itu cukup masuk ke dalam nukleus. Nah, untuk menjadikan packaging itu dia harus digulung. Baik, teman-teman bayangkan ada benang digulung. Nah, yang membuat bisa menggulung itu adalah protein histon namanya. Jadi protein histon itulah yang menggulung DNA, membantu proses penggulungan DNA, sehingga DNA yang ukurannya panjang tadi itu bisa dimampatkan menjadi seperti kromosom. Jadi kromosom itu bentuk pemampatan DNA supaya bisa masuk ke dalam inti sel. Tidak hanya itu saja, ternyata nanti ketika ada bagian-bagian tertentu pada DNA yang kita sebut sebagai gen itu perlu beraktivitas, maka bagian-bagian yang digulung tadi itu harus dibuka sebagian. Jadi bayangkan ada gulungan teman-teman, tiba-tiba teman-teman harus memfasilitasi proses pengaktifasian bagian DNA yang spesifik, misalkan di gulungan kelima, maka secanggih itulah tubuh kita bisa membuka akses untuk gulungan tadi hanya pada area tertentu saja. Itulah luar biasanya tubuh kita. Nah, area tertentu tadi, berarti kan area tertentu pada DNA, itulah yang disebut sebagai gen. Jika area tertentu itu berfungsi untuk menurunkan sifat dari orang tua kepada anaknya. Kalau kita sekarang bikin rangkuman, apa itu gen? Jadi gen itu adalah bagian dari DNA yang berfungsi untuk menurunkan sifat. Makanya di sini disebut sebagai inheritance, explain how traits and characteristics are passed from parents to offspring through genes. Jadi penurunan sifat atau inheritance itu menjelaskan bagaimana sifat-sifat dan karakteristik-karakteristik itu diturunkan dari ayah, dari orang tua, dari ibu ke keturunannya melalui gen. Karena gen itu adalah sebagian atau bagian khusus pada DNA yang berfungsi untuk menurunkan sifat. Kalau kita persentase teman-teman, kalau kita persentase dari total 1,8 DNA panjangnya yang dimasukkan ke setiap inti sel kita. Berarti kalau kita tanya sekarang, di tubuh kita itu ada berapa meter DNA kurang lebih? Maka jawabannya adalah 1,8 meter dikali jumlah sel kita yang tadi saya sebutkan lebih dari jutaan. Jutaan lebih. Ya, maka bahkan ada pengerumpamaan yang sangat luar biasa. Ukuran panjang DNA kita kalau digabung itu kurang lebih panjangnya itu setara dengan Merkurius sampai Pluto. Panjang sekali. Ya, karena jumlah sel kita banyak sekali dan di dalam mayoritas sel kita itu terdapat untayan DNA yang masing-masing dalam setiap sel kurang lebih sekitar 1,8 meter. Nah, kalau sekarang kita fokus ke 1,8 meter ini, teman-teman, maka 1,8 itu kurang lebih 10%-nya itu adalah gen. Berarti sekitar 18 cm-nya itu adalah gen. Hanya saja letaknya gen itu tidak menyatu di satu tempat. Jadi kalau kita urai ya 1,8 benang gitu ya, maka ada bagian yang kalau kita total itu sekitar 18 meter, bukan 18.
180 ya. 180 cm. Maaf, betul. 180 cm itu kan 1,8 meter. Ya berarti 18 cm-nya itu adalah berupa gen. Hanya saja posisi gen itu tidak menyatu. Jadi contoh ya, gampangannya seperti ini. Kalau kita urai benang 1,8 cm di lantai, maka ada 1 cm itu gen. Yang mana berarti bagian itu berfungsi untuk menurunkan sifat ke anaknya. Kemudian dilanjutkan oleh DNA non gen. Kemudian ketemu lagi nanti setelah sekian panjang akan terdapat lagi gen kedua. Kemudian terpisah lagi oleh namanya DNA non gen. Kemudian akan ketemu lagi gen berikutnya. Begitu lagi seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi lokasi gen itu menyebar. Ya, jadi dalam 1,8 meter tadi itu menyebar. Ya, letak gennya. Jadi gennya itu kalau di total tidak sampai 18 cm karena 10% kurang. Sedangkan area DNA non gen itu mayoritas, lebih dari 90%. Dulu area yang 90% ini dianggap sebagai area yang nggak berfungsi, nggak berguna. Karena waktu itu orang-orang hanya meyakini bahwa yang berfungsi itu hanya gen. Apa fungsinya? Untuk menurunkan sifat dari orang tua ke anaknya. Tapi belakangan diketahui bahwasanya area yang tadi disebut sebagai sampah, yaitu DNA junk tadi, atau junk DNA tadi, belakangan diketahui fungsinya sehingga istilah DNA junk atau DNA sampah tadi tidak lagi relevan. Jadi intinya 90% tadi juga berfungsi. Tapi topik kita hari ini fokusnya adalah tentang gen. Karena gen itu berfungsi untuk menurunkan sifat. Gens located on chromosome. Gens itu berlokasi di kromosom. Karena tadi kromosom itu merupakan DNA panjang yang 1,8 meter tadi digulung. Di manusia ada 46 kromosom. Ya. Jadi ada 46 gulungan. Kemudian apa itu gen? Yaitu gen itu adalah bagian tertentu pada kromosom dan tentunya juga pada DNA pastinya, karena DNA itu digulung jadi kromosom, maka kromosom itu ya DNA yang digulung. Itu saja, jangan sampai bingung. Yang mana are the basic units of inheritance. Jadi unit dasar dari proses penurunan sifat. Dengan penjelasan yang tadi saya sampaikan.